Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Saya Fata Tukulai, SPD MPDSI, Kepala SMA Negeri 1 Tual, menyampaikan visi, misi, dan tujuan SMA Negeri 1 Tual, bahwa dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, maka SMA Negeri 1 Tual sebagai salah satu lembaga pendidikan harus dapat menjalankan perannya dengan baik sebagaimana yang diamanatkan dalam tujuan pendidikan nasional. Pengelolaan pendidikan pada SMA Negeri 1 Tual sebagai lembaga pendidikan formal telah termuat dalam visi dan misi sekolah. Sebelum ditetapkan sebagai penyelenggara program sekolah penggerak pada tahun 2021, maka sebagai kepala sekolah perlu menyampaikan profil sekolah sebelumnya, bahwa SMA Negeri 1 Tual pernah ditetapkan juga sebagai penyelenggara sekolah model oleh LPMP Provinsi Maluku tahun 2016. Juga pernah menyelenggarakan sekolah rujukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Direktorat Pembinaan SMA tahun 2016. Ditetapkan juga sebagai penyelenggara sekolah ramah anak oleh pemerintah daerah Kota Tual pada tahun 2018 sampai saat ini. Kemudian oleh Direktorat Pembinaan SMA juga ditetapkan sebagai penyelenggara sekolah kewirausahaan pada tahun 2019. Untuk itu, sebagai sekolah penggerak, di mana sekolah penggerak ini sendiri oleh pemerintah menetapkan melalui seleksi oleh kepala sekolah. Nah, untuk itu, sekolah, dalam hal ini satuan pendidikan, perlu merevisi visi, misi, dan tujuan sekolah agar selaras dengan visi pemerintah, yakni mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa SMA 1 sebagaimana tadi sampaikan bahwa sebagai SMA penyelenggara sekolah penggerak ini bukan saja ditentukan oleh pemerintah pusat, tapi melalui beberapa tahapan seleksi oleh kepala sekolah, dan alhamdulillah sudah ditetapkan sebagai sekolah penggerak. Untuk itu, visi misi yang dibangun, yang direvisi selaras dengan visi pemerintah. Untuk itu, visi SMA Negeri 1 Tual adalah terwujudnya SMA yang berkualitas, memiliki karakter pembelajar sepanjang hayat, kritis, kreatif, menghargai keberagaman, tangguh, dan mandiri yang dilandasi dengan imtak atau iman dan takwa. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka satuan pendidikan, dalam hal ini sekolah, telah menentukan langkah-langkah yang dituangkan dalam misi, yakni sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan nilai-nilai religius dan budi pekerti sehingga membentuk pribadi yang berakhlak mulia. Misi kedua, menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas sehingga mampu mengembangkan kreativitas dan penguasaan literasi dan numerasi yang mendukung keberadaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Misi yang ketiga, menanamkan sikap kerja keras, pantang menyerah, sehingga membentuk pribadi yang mandiri dan percaya diri. Misi keempat, mengembangkan sikap toleransi, tolong menolong, dan bergotong royong
tanpa membedakan agama, ras, suku bangsa. Kelima, menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Keenam, menyelenggarakan kemitraan dengan instansi lain untuk peningkatan pelayanan. 7. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Misi ke-8, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, bersih, dan hijau. Misi ke-9, membebaskan siswa, guru, dan pegawai dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif atau nafsa. Itulah 9 misi SMA Negeri 1 Tual. Untuk menjalankan visi dan misi tersebut, maka satuan pendidikan dalam hal ini adalah sekolah melakukan tujuan atau membuat tujuan-tujuan untuk mencapai visi dan misi itu. Tujuan ini dapat dijabarkan pada 3 tahap, yaitu yang pertama tujuan jangka pendek yakni 1 tahun, dan tujuan jangka menengah 3 tahun, dan tujuan jangka panjang 5 tahun. Tujuan jangka pendek 1 tahun ada beberapa item yang perlu saya sampaikan dalam hal ini. Yang pertama, peserta didik taat menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, peserta didik mampu bekerja sama dengan teman-temannya tanpa memandang perbedaan agama, ras, suku, dan budaya. Yang ketiga, tujuan ketiga, peserta didik memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung yang terkait dengan kehidupan sehari-hari. Keempat, peserta didik mampu mengerjakan satu jenis keterampilan vokasional dengan atau tanpa bantuan orang lain. Yang kelima, terlaksananya kegiatan untuk mewujudkan mewujudkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. 6. Terjalin kerjasama dengan instansi terkait, perguruan tinggi, dan studi yang menunjang pelaksanaan program sekolah. Yang ketujuh, terakomodirnya kebutuhan sekolah oleh Dinas Pendidikan dalam menyediakan sarana dan prasarana, guru, dan tenaga kependidikan. Yang kedelapan, terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi guru. Itu 8 poin tujuan yang ada pada jangka pendek, dan selanjutnya tujuan jangka menengah dalam hal ini adalah 3 tahun, yaitu yang pertama, lulusan bersikap dan berperilaku sopan serta taat menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Kedua, lulusan memiliki kompetensi literasi dan numerasi yang mendukung penguasaan dalam melanjutkan pendidikan perguruan tinggi. Yang ketiga, lulusan menguasai satu jenis keterampilan vokasional yang dapat digunakan sebagai sumber penghidupannya. 4. Lulusan mampu bekerja sama dengan siapapun tanpa memandang perbedaan agama, ras, suku, dan budaya. Yang kelima, terlaksananya kegiatan pembiasaan dalam mewujudkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Keenam, terjalinnya kerjasama dengan instansi terkait, perguruan tinggi, dan studi yang menunjang pelaksanaan program sekolah. Yang ketujuh, tersedianya pendidikan dan tenaga kependidikan dengan jumlah yang memadai. Bahwa untuk mewujudkan visi misi serta tujuan, maka strategi yang diambil oleh sekolah
adalah melakukan serangkaian kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pembiasaan dan keteladanan untuk mewujudkan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan perayaan keagamaan dan melakukan pembinaan kerohanian yang rutin dilakukan 1 minggu sekali. Kemudian mengajukan permohonan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan pada Dinas Pendidikan agar terpenuhinya tenaga-tenaga guru di sekolah. Kemudian yang berikutnya mengajukan permohonan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembelajaran ke Dinas Pendidikan. Yang kelima, pemberdayaan perpustakaan baik manual maupun digital. SMA 1 Tual sudah menuju ke sana, bagaimana mau mengembangkan perpustakaan digital. Kemudian yang ke-6, peningkatan kualitas SDM dengan mengikutsertakan kegiatan pelatihan-pelatihan atau mengadakan kegiatan bimbingan teman sebaya. Ini program yang perlu dilaksanakan untuk peningkatan kompetensi SDM dalam hal ini guru dan tenaga kependidikan. Yang ketujuh, bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi dalam peningkatan kompetensi guru. Kedelapan, menjalin kemitraan dan kerjasama dengan DUDI, instansi terkait untuk melakukan pelatihan dan pengembangan kewirausahaan yang dapat dilakukan peserta didik. Ini satu program unggulan juga yang ada di SMA Negeri 1 Tual. Oke Bapak Ibu, termasuk pada program dan capaian kinerja tahun 2021, bahwa di tahun 2021 berbagai program kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan dalam hal ini SMA Negeri 1 Tual, yaitu yang pertama, pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas. Sebagaimana kita semua ketahui bahwa di tahun 2021 juga masih tapi tak ada dalam suasana pandemik, sehingga bagaimana sekolah itu bisa mensiasati kegiatan program pembelajaran di masa COVID. Ya, capaiannya adalah terlaksananya proses pembelajaran tatap muka terbatas di masa COVID-19 ini. Yang kedua, pelaksanaan ujian sekolah. Alhamdulillah pelaksanaan ujian sekolah yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tual kemarin dilaksanakan dengan baik, sehingga hasil lulusannya adalah mencapai 100% dari 334 peserta lulus 100%. Yang ketiga, pelaksanaan penilaian akhir semester untuk kenaikan kelas, di mana dilaksanakan oleh kelas 10 dan kelas 11. Pelaksanaannya terlaksana dengan baik dengan hasil presentasi kenaikan kelas hampir mencapai 99,5%. Yang keempat, peningkatan kompetensi guru dalam pemanfaatan e-learning sebagai media pembelajaran. Ini kegiatan dilaksanakan. Alhamdulillah, guru dapat menggunakan aplikasi Google Meet, Kuiper, School dalam kegiatan pembelajaran pada masa pandemik COVID-19. Yang kelima, sekolah melaksanakan in-house training, yaitu implementasi pembelajaran di tingkat satuan pendidikan pada sekolah penggerak SMA Negeri 1 Tual. Ini adalah program LP2KS yang sekolah penggerak melaksanakan. Alhamdulillah, kegiatan sudah berlangsung pada masa libur kemarin. Guru semua sudah mengikuti dengan baik. Yang keenam, penyusunan kurikulum operasional sekolah penggerak yang dilaksanakan kurang lebih 2 hari. Alhamdulillah, ini dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penyelenggaraan sekolah penggerak, dan ini melibatkan berbagai unsur, antara lain guru, kepala sekolah, komite maupun OSIS. Yang ketujuh,
Pelaksanaan bimbingan teknis penyusunan perangkat pembelajaran. Hal ini terfokus untuk bagaimana persiapan guru menyusun perangkat pembelajaran. Dilaksanakan selama 2 hari, berlangsung dengan baik. Beberapa guru yang ikut sertakan dalam kegiatan ini. Kemudian kegiatan yang ke-8 adalah sosialisasi sekolah ramah anak. Alhamdulillah sekolah ini juga SMA Negeri 1 Tual juga ditunjuk sebagai sekolah ramah anak oleh pemerintah daerah, sehingga program itu dapat sosialisasikan dengan baik, dan ini baik kerjasama dengan BKKBN Kota Tual. Inilah berbagai kegiatan-kegiatan telah dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 Tual pada tahun 2021, walaupun masih ada kegiatan-kegiatan lainnya yang tidak dapat kami uraikan satu persatu di file ini. Demikianlah visi misi yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Semoga tetap kami akan berkomitmen bersama Bapak Guru untuk meningkatkan mutu hasil belajar SMA Negeri 1 Tual ke depan. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.